Sebagai akibat daripada satu coup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka tidak salah. Di situ PKI pimpinan Muso melakukan pemberontakan. Yang terjadi di tahun 65 adalah kudeta. Jadi di Indonesia bukan kudeta politik PKI. Yang terjadi di Indonesia adalah kudeta militer. Yang datang emangnya pemuda rakyat? Tidak, mereka militer. Mereka TNI Angkatan Darat. Kayak bohong pula itu Soeharto. Pak. Sejarah Indonesia 1965-1966 adalah masa transisi ke Orde Baru. Masa di mana digulingkannya Presiden pertama Indonesia, Soekarno, setelah 21 tahun menjabat. Digambarkan sebagai dalang besar, Soekarno mendapatkan kekuasaan dari usahanya, menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan dan semakin bermusuhan antara Tentara Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1965, PKI telah menembus semua tingkat pemerintahan, mendapatkan pengaruh besar dan juga mengurangi kekuasaan tentara. Tentara telah terbagi antara sayap kiri yang pro PKI dan sayap kanan yang didekati oleh negara-negara barat. Pada tanggal 30 September 1965, 6 perwira paling senior TNI tewas dalam sebuah aksi yang disebut Gerakan 30 September, sebuah kelompok dari dalam TNI sendiri. Aksi ini kemudian dicap oleh pemerintah Soeharto sebagai percobaan kudeta. Dalam beberapa jam, Mayor Jenderal Soeharto memobilisasi pasukan di bawah komandonya dan menguasai Jakarta. Golongan anti komunis yang awalnya mengikuti perintah TNI melanjutkan pembersihan berdarah dari komunis di seluruh negeri. Diperkirakan menewaskan 500.000 orang dan menghancurkan PKI yang secara resmi telah dipersalahkan atas krisis tersebut oleh Soeharto. Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto yang telah menjadi Kepala Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah Presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden. 1 tahun kemudian, Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintah Orde Baru Soeharto yang pro Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika Theodore Van, alih-alih mengisi perut orang Indonesia, Soekarno mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka.
Sedangkan Soeharto melanjutkan dengan mengolah perut penuh namun semangat kosong. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.